إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa memujinya, karena dialah zat yang maha besar, yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan dan ampunan darinya, agar kita bisa mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah kepadanya, dan agar dosa serta kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada ilah yang mengampunkan dosa-dosa manusia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Allah yang maha besar, yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kami berwasiat kepada kita semua yang hadir dan termasuk kepada diri kami sendiri, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa adalah wasiat yang paling agung yang diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dan wasiat yang paling agung yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Takwa adalah wasiat untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan untuk umat-umat sebelum kita. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya takwa adalah jalan keselamatan. Takwa adalah sebab kebahagiaan. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci surga, dan takwa adalah sebaik-baik pelindung dari panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yaitu dengan menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengharapkan ridhonya. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yaitu dengan meninggalkan segala larangannya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut akan siksaannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitabul ilmi, adalah kitab yang berisi ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitabul hidayah, kitab yang akan menuntun manusia kepada keselamatan, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab yang berisi obat penawar bagi seluruh penyakit, baik penyakit badan ataupun penyakit yang ada di dalam jiwa. Al-Quran adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pelajaran, nasihat dari Rabb kalian, yaitu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Obat bagi apa yang ada di dalam hati kalian, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Azza wa Jalla, karena nikmat ini, nikmat diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, nikmat Islam ditunjukkan kepada Islam melalui Al-Quranul Karim. Kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah mereka yaitu manusia bergembira dan berbahagia, karena sesungguhnya Al-Quran itu lebih baik, Islam itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia ini, yaitu Al-Quran dan Islam lebih baik daripada dunia beserta isinya. Al-Quran adalah nikmat yang besar, mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan mukjizat ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Al-Quranul Karim ke sisinya. Karena ini adalah nikmat, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita kelak tentang Al-Quranul Karim. Apa yang sudah kita perbuat dengan Al-Quran? Sejauh mana kita mengambil pelajaran dari Al-Quran? Sejauh mana kita mengamalkan isi Al-Quran? Seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Adakah kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran? Kita semua umat Islam akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quranul Karim. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah engkau wahai Muhammad
kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Kapan kita berada di atas jalan yang lurus? Ketika kita mengikuti petunjuk Al-Quran, ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, ketika kita mengamalkan isi Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumik fasawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran adalah kemuliaan untukmu dan kemuliaan untuk umatmu. Dan kelak kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran. Adakah kita membaca Al-Quran? Adakah kita mempelajari Al-Quran? Atau Al-Quran kita campakkan di belakang punggung kita, tidak kita baca, tidak kita pelajari, tidak kita jadikan sebagai pedoman hidup? Dan Nabi SAW telah mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya mencampakkan Al-Quran di belakang punggungnya. Telah dikeluhkan oleh Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah abadikan ucapan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, Rasul berkata. Siapa Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa dia berkata? Kepada Allah. Ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah mencampakkan Al-Quran ke belakang punggungnya. Tidak membacanya, tidak mengambil pelajaran darinya, tidak mentadaburinya, tidak beramal dengannya, tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Maka bagaimana umat Islam ini akan mulia? Sebagaimana yang Allah katakan, ketika engkau berpegang teguh dengan Al-Quran, ketika engkau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman di dalam kehidupan ini, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumik, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Bagaimana umat ini akan mulia kalau sekiranya mereka jauh dari Al-Quran? Mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka lebih sering, lebih suka membaca bacaan yang tidak ada faedahnya, bahkan mengandung dosa, ghibah dan lain sebagainya. Orang lebih sering membuka handphonenya daripada membuka Al-Quran. Orang lebih sering membuka koran daripada Al-Quran. Orang lebih sering membuka novel dan lain sebagainya daripada Al-Quran. Bahkan mereka tidak merasa keberatan ketika Al-Quran tertinggal di rumahnya ketimbang handphone ketinggal di rumahnya. Seharusnya kaum muslimin menjadikan Al-Quran sebagai nafasnya, menjadikan Al-Quran sebagai dagingnya, sebagai darahnya, sebagai jiwanya, di mana dia hidup berdasarkan tuntunan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menuntun kita kepada jalan yang paling lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Dan sudah sejauh mana kita beramal dengan Al-Quran? Seberapa banyak pelajaran yang telah kita ambil dari Al-Quran? Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, wal Quran hujjatul laka aw alaika. Al-Quran kalau tidak menjadi penolong bagimu, kalau tidak memberikan kebaikan untukmu, maka dia akan menjadi bumerang atasmu, akan menjadi penyebab kecelakaan dan kehancuran serta kebinasaan untukmu kelak di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yarfa' bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan suatu kaum, akan mengangkat derajat suatu kaum. Dan dengan Al-Quran ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan, merendahkan suatu kaum.
Al-Quran adalah tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang berpegang dengan tali agama Allah, maka dia akan selamat, dia akan bahagia. Namun siapa yang mencampakkan tali agama Allah, tidak dia pegang, tidak dia jadikan sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan tersesat dan celaka. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka oleh karena itu, wahai umat Islam, jangan campakkan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, tanpa ada mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sesungguhnya tidak ada kitab yang paling sahih, yang paling benar di bawah kolong langit ini selain daripada Al-Quran. Karena dia adalah kitab yang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali berkhutbah, setiap kali memberikan ceramah, setiap kali memberikan kajian, beliau senantiasa mengingatkan, amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Adapun sesudahnya, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Akan tetapi manusia meninggalkan ucapan yang paling benar ini dan sibuk dengan ucapan yang penuh dengan kebatilan, penuh dengan kesia-siaan dan seterusnya. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, agar Al-Quran betul-betul memberikan pelajaran, petunjuk kepada kita semua, sehingga kita benar-benar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kecintaan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Hadirin ma'asyarul muslimin, hari ini adalah hari yang mulia di setiap pekannya. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Yang bersalawat 1 kali kepada Rasul, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma irfa' 'anna al-bala', Allahumma irfa' 'anna al-bala', Allahumma irfa' 'anna al-bala'. Allahumma aslih ulata umurina wa fiqhum fima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena sesungguhnya itulah pegangan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena di atasnya lah kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, karena kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai ajang bagi kami untuk memperbanyak amal saleh, dan jadikan kematian kami sebagai peristirahatan dari melakukan dosa dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimu ila salatikum.